Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Balik lagi kita di kajian Ramadan. Udah masuk Ramadan yang ke-23 ya. Kemarin gak kurang sehat gitu. Yaudah kita langsung aja. Ini tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam satu hadis, riwayat Tirmizi dan Aisyah, khairukum li amlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan saya adalah seorang yang paling baik di antara kehidupan terhadap istri saya. Motivasi Rasulullah beristri banyak. Salah satu facet dalam kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW yang selalu diburuk-burukan, didiskreditkan oleh kaum orientalis seperti William Muir, Irving Sprenger, Dermengham, dan lain-lain. Ialah kehidupan beliau beristri banyak, poligami. Mereka menuduh bahwa motivasi Nabi beristri banyak itu adalah lantaran pengaruh hawa nafsu seksual. Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya? Untuk menelusuri persoalan itu secara objektif dan realistis berdasarkan analisa sejarah, baik lebih dahulu kita bagi riwayat kehidupan beliau kepada 4 periode sesuai dengan sistematika uraian Muhammad Ali dalam bukunya Muhammad the Puppet sebagai berikut. 1. Periode hidup sebagai jejaka atau memujang. 2. Periode hidup mempunyai seorang istri monogami. Ketiga, periode hidup beristri banyak atau poligami. 4. Periode tidak menambah istri lagi. Pada periode pertama sampai berusia 25 tahun, Nabi hidup sebagai remaja membujang dalam satu daerah tropis seperti tanah Arab, di mana lazimnya tabiat manusiawi untuk hidup beristri lebih cepat bergejolak, dan umumnya seorang pemuda kawin dalam usia muda belasan tahun. Namun Muhammad bisa bertahan hidup sebagai seorang jejaka dalam keadaan tidak bernoda. Kalau betul tuduhan kaum orientalis, dan itu tentu beliau sudah kawin dalam usia belasan tahun. Apalagi sebagai
keturunan Quraisy dan mempunyai perawakan yang cukup menarik. Beliau masuk dalam kelompok jejaka bintang pengharapan bagi anak-anak gadis ketika itu. Kemudian pada periode kedua, setelah berusia 25 tahun, beliaulah kawin dengan Siti Khadijah, seorang janda pada waktu itu sudah berumur 40 tahun, yaitu 15 tahun lebih tua dari beliau sendiri, sampai kepada saat istri yang beliau cintai itu meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah. Beliau hidup hanya seseorang. Beliau hidup hanya mempunyai seorang istri atau monogami lamanya 25 tahun. Sekali lagi, seandainya tuduhan kaum Orientalisten itu beralasan, tentu beliau akan memilih istrinya seorang gadis, dan selama seperempat abad senantiasa terbuka kesempatan untuk beristri banyak atau poligami. Apalagi pada zaman itu poligami memang menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Arab. Pada periode ketiga, terhitung mulai tahun pertama beliau hijrah dari Mekah ke Madinah sampai kepada tahun ke-8 Hijriah. Maka pada periode itulah beliau beristri banyak, poligami, yaitu dalam masa 8 tahun. Selama istri-istri beliau itu, yang menurut jumlah 11 orang, riwayat lain mengatakan 13 orang, hanya seorang saja yang terdiri dari anak gadis, yaitu Siti Aisyah. Selain itu adalah janda-janda yang pada umumnya sudah berusia lanjut. Ada beberapa macam motivasi tentang sebab-sebab beliau beristri banyak. Pertama, sebagian besar yang beliau kawini itu adalah janda-janda dari pejuang-pejuang yang gugur di medan pertempuran mempertahankan Islam, seperti Hafsah, Ummu Salmah, Zainab bin Khuzaimah, Saudah, dan lain-lain. Motivasinya ialah untuk menunjukkan solidaritas, membesarkan hati, dan membela nasib janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya masing-masing. Kedua, untuk mengurangi jumlah lawan seperti perkawinan beliau dengan Juwairiyah binti Haris, seorang putri kepala suku Mustalik, yang kemudian masuk Islam bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Demikian juga perkawinan Nabi dengan Safiyah binti Huyyi, putri seorang kepala Bani Quraisyah Yahudi yang masuk Islam. Begitu pula perkawinan beliau dengan Ummu Habibah, putri Abu Sufyan, yang pada waktu itu masih menjadi musuh yang kuat dengan pengharapan dapat mengendorkan semangat perlawanannya pengikut-pengikut Abu
Sufyah. Ketiga, perkawinan beliau dengan Maria Al-Qibtiyah, seorang putri Mesir yang dihahkan oleh Raja Mukawsus dengan tujuan untuk mempercepat proses perkembangan Islam ke wilayah-wilayah lain. Periode keempat, mulai tahun ke-8 Hijriah, yaitu beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Nabi Muhammad tidak melakukan perkawinan baru lagi. Jelaslah bahwa motivasi perkawinan poligami Rasulullah itu mengandung aspek idealisme yang didasarkan kepada pembelaan kemanusiaan, solidaritas, pendekatan strategi, dan nilai-nilai luhur. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin saya lebih banyak beristighfar karena setiap penyampaian saya terdapat banyak kesalahan. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.